Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1771, Konspirasi Dongdao. Ye Junlin ingin tahu apa identitas An Siki. Biarkan dia kembali ke Daxia. Identitas saya. Hahaha. Anda hanya perlu menunggu beberapa menit untuk mengetahuinya. An Siki tertawa. Menatap mata Ye Junlin seperti melihat mangsa. Oke, aku akan menunggu. Tepat pada waktunya, Ye Junlin ingin menariknya dari sumbernya. Setelah beberapa menit, ratusan mobil hitam muncul di luar kuburan. Dengan pengawal yang menyertainya, setidaknya ada 1.000 orang. Jelas, ini adalah pengorbanan keluarga. Latar belakang mereka juga bagus. Konsorsium pertama Feng Tiancheng menetap. Ketika Daxia dalam krisis, mereka, yang sangat dekat dengan medan perang alam timur, memilih untuk meninggalkan Daxia untuk pertama kalinya dan pergi ke Dongdao. Sekarang, semuanya kembali normal di Daxia. Anjia diam-diam kembali. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya kembali adalah untuk menyembah leluhur saya. Lagi pula, mereka juga tahu di dalam hati mereka bahwa ketika mereka meninggalkan Daxia, mereka mengkhianati leluhur mereka. Setelah kembali, saya buru-buru datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur saya. Sebagai junior, An Siki datang lebih dulu. Saya tidak berharap bertemu Ye Junlin. Segera, semua orang di keluargaan memasuki kuburan. Kakek, selamatkan aku. Seorang Siki mulai berteriak dari kejauhan. Suara ini mengejutkan semua orang di keluargaan. Segera, ribuan orang berkumpul. Melihat An Siki dan rombongannya berlutut di tanah, semua orang di keluargaan sangat marah. Anehnya, Ye Junlin melihat banyak prajurit berpakaian Dongdao dari antara mereka. Setiap orang adalah tuan. Terutama ketika para pejuang Pulau Timur ini melihat Junjun. Ekspresi mereka sangat berubah. Rupanya mengenali Junjun. Bagaimanapun, Junjun sekarang terkenal. Informasi dan foto-fotonya serta materi lainnya telah tersebar lebih awal. Tidak heran jika orang-orang ini saling mengenal. Siapa yang memintamu untuk berlutut? Seorang lelaki tua berambut putih yang dipimpin olehnya, bersandar pada tongkat, meraung pada Ye Junlin dan rombongannya. Ini aku. Ye Junlin berkata dengan ringan. Kakek adalah dia. Dia ingin tahu identitasku. Tolong beritahu dia. Setelah An Siki memiliki pendukung, dia berbicara lebih keras. Nak, dengarkan. Kami adalah keluarga pertama di kota Fengtian, Anjia. Ini adalah cucu saya dari An Xianglong. Beraninya kamu memintanya untuk berlutut. Aku akan membiarkanmu pergi. An Xianglong meraung. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Apakah Anjia Anda meninggalkan Daxia dan pergi ke luar negeri beberapa waktu lalu? Ye Junlin bertanya. Seorang Xianglong saling berhadapan. Ya, benar. Kami pergi ke Dongdao. Ada apa? Kalau begitu kamu berani kembali baru-baru ini. Tidakkah kamu tahu larangannya? Nada bicara Ye Junlin dingin. Semua orang di keluargaan tersenyum. Tentu saja saya tahu. Larangan itu hanya untuk yang lemah. Itu bahkan tidak peduli dengan keluargaan saya. Kita bisa kembali ke Daxia jika kita mau. Siapa yang bisa menjaga kita? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke Daxia? Tanya Ye Junlin. Siapa kamu? Nak. Kamu juga bisa bertanya tentang urusan keluargaan saya. Seseorang di keluargaan sudah marah. Aku memerintahkan larangan. Aku akan mengejar masalah ini sampai akhir, dan aku akan mengawasimu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Apa? Kamu? Kamu adalah raja berdampingan. Ekspresi An Xianglong berubah. Saya tidak berharap bertemu Ye Junlin di sini. Ekspresi anggota keluargaan lainnya juga berubah drastis. Toshima samurai dalam tim memiliki ekspresi serius setelah mendengar ini. Dia bahkan mulai meminta Anjia untuk meminta maaf. Inilah yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin dan yang lainnya. Keluargaan akan benar-benar mematuhi Toshima samurai. Dan Toshima samurai begitu cepat menyerah. Pasti ada konspirasi. Ekspresi Ye Junlin menjadi serius. Bab 1772, Rahasia Tuan Rumah. Mohon maaf dengan cepat. Kamu salah dalam hal ini. Daxia adalah negara yang terhormat. Ini adalah pahlawan Daxia. Bagaimana kamu bisa menghina mereka? Samurai itu buru-buru mendesak. Begitu juga An Xianglong. Saya minta maaf. An Siki juga meminta maaf lagi. Pada akhirnya, sikap Anjia berubah 180 derajat. Dan Anjia meminta maaf berulang kali.
Tidak ada yang memikirkan ini. Bahkan Anjia mengatakan bahwa dia bisa segera meninggalkan Daxia dan mematuhi larangan Ye Junlin. Ini membuat Ye Junlin semakin yakin bahwa mereka pasti memiliki konspirasi. Begitu cepat menjadi lembut, dan bahkan segera meninggalkan Daxia. Jelas bahwa ada sesuatu yang dia takutkan untuk diketahui. Memikirkan untuk membereskan semuanya dengan cepat. Jangan biarkan tujuan mereka sendiri terungkap. Lupakan saja. Karena kamu sudah kembali. Tetaplah jujur. Mereka juga telah meminta maaf. Tidak apa-apa. Ye Junlin berhenti menghukum mereka, hanya untuk melihat trik apa yang akan dimainkan oleh kelompok orang ini. Setelah Anjia buru-buru berdoa, mereka semua kembali. Awasi mereka, terutama yang dari Dongdao. Perhatikan gerakan mereka. Ye Junlin menginstruksikan Raja Sitian. Ye Junlin selalu merasa tidak nyaman. Ditambah reaksi orang-orang ini saat melihat Junjun. Ye Junlin sangat gelisah. Tapi untungnya saya menemukannya. Kalau tidak, orang-orang ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sekarang terserah Raja Barat untuk menonton. Dan tidak ada yang salah. Setelah melakukan ini, Ye Junlin membawa Junjun kembali ke Jiangbei. Dengan cara ini, Ye Junlin menyembunyikan keberadaannya dan berjalan sangat cepat. Sekarang banyak orang yang mengincar Junjun. Dia tidak takut kecelakaan, tapi masalah. Mereka semua bajingan, dan terlalu merepotkan untuk dibunuh. Daripada tidak bertemu sama sekali. Junjun, sebelum pulang, ayah membawamu menemui Tuan Ayah. Dia memberi ayah 2 kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ye Junlin memutuskan untuk pergi ke penjara untuk menemui tuannya. Oke. Junjun menganggukkan kepalanya. Mata besar penuh antisipasi. Segera, ayah dan anak perempuan itu datang ke penjara Jiangbei. Ye Junlin datang ke sel Tuan Murah. Di mana orang-orangnya? Yang mengejutkan Ye Junlin adalah bahwa Tuan Murah telah menghilang. Seseorang. Di mana orangnya? Ye Junlin buru-buru memanggil staf manajemen penjara untuk bertanya. Tahanan 49 dibebaskan dari penjara beberapa hari yang lalu. Waktunya sudah habis. Tidak mudah baginya. Setelah 20 tahun di penjara, dia akhirnya keluar dari penjara. Seru sipir. Ye Junlin mengerutkan kening dengan erat, keluar dari penjara. Seharusnya tidak. Ye Junlin berpikir bahwa Tuan Murah akan tinggal di sini selamanya. Tuanku, apakah Anda ingin memeriksa informasinya? Atau haruskah saya membacakannya untuk Anda? Tanya sipir. Tidak perlu. Ye Junlin sedang tidak ingin mendengarkan lagi. Menurut kemampuan orang tua itu, bagaimana dia di penjara dan informasi lainnya pasti salah. Cek tidak mungkin ditemukan. Ye Junlin menebak bahwa ketika Tuan Murah masuk penjara, dia sebenarnya hidup dalam pengasingan. Untuk menghindari hal-hal atau orang. Orang yang begitu cakap, jika Anda ingin mengatakan bahwa dia ada di penjara, siapa yang bisa menangkapnya? Saya harus mengatakan bahwa tempat yang dia pilih untuk tinggal sangat bagus. Hanya sedikit orang yang memikirkan pengasingan di penjara. Dia telah mengasingkan diri selama 20 tahun. Pasti ada alasan untuk ini. Diperkirakan dia menyembunyikan sesuatu, atau untuk apa yang dia janjikan untuk disembunyikan di sini. Sekarang dia sudah keluar dari penjara. Itu berarti dia akan menghadapinya, atau sesuatu telah terjadi. Tapi Ye Junlin tidak khawatir. Dengan kehebatan Tuan Murah, siapa yang bisa menyakitinya? Keluar. Setelah Ye Junlin meminta sipir keluar, dia melihat ke sel lelaki tua itu. Junjun juga mengikutinya berkeliling di dalam sel. Penasaran dengan semuanya. Pada saat ini, Ye Junlin sedang membelai dinding. Tiba-tiba ia menemukan bahwa dinding itu kosong. Setelah dia membuka dinding, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Setelah Ye Junlin melihatnya, wajahnya sangat berubah. Bab 1773, apa yang ditinggalkan guru? Ada 3 buku kuno dan peta kulit domba yang rusak. Dan token hitam. Ini jelas disediakan untuk saya sendiri. Ye Junlin mengambil buku kuno dan sosok kulit domba dengan gemetar. Sosok kulit domba yang dimutilasi terlihat seperti peta, tetapi tidak lengkap. Dan tergantung bahan dan tingkat kerusakannya, seharusnya sudah lama sekali. Token hitam Ye Junlin tidak bisa melihat apa-apa. Adapun 3 buku kuno, Ye Junlin membolak-baliknya, dan matanya hampir bersinar. Barang bagus. Semua barang bagus. Meskipun Tuan Murah tidak mengizinkan dirinya untuk memanggilnya Tuan, dia menyerahkan segalanya dan jubah itu kepada dirinya sendiri. Tuan,
Saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Ye Junlin mengambil barang-barang ini dan menghapus jejak datang ke penjara. Setelah membawa Junjun pulang, Ye Junlin dimarahi. Pada saat ini, kamu berjalan-jalan dengan Junjun, dan kamu tidak takut kecelakaan. Bagaimana jika Junjun dalam bahaya? Titik. Tetapi melihat bahwa semua orang hanya peduli pada Junjun, Ye Junlin tidak katakan apapun. Hari-hari ini, semua orang secara aktif mencari mentor untuk Junjun. Li Ziran dan yang lainnya telah memilih beberapa pasukan utama dan bahkan telah menghubungi mereka. Sekarang adalah era yang kuat seperti awan. Wu Shuangcheng dan mereka sudah lama tidak melihatnya. Sepertinya ini tidak berhasil. Hanya master dari tingkat ke-6 yang bertanggung jawab. Ya, mentor Junjun harus memiliki setidaknya master di surga ke-7 untuk bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini kamu dapat melindungi Junjun dan berikan Junjun masa depan yang baik. Titik. Keluarga itu berdebat dalam ayunan penuh. Di antara kekuatan utama yang mereka saring, hanya master 6 lapis yang bertanggung jawab. Mereka semua menginginkan master dari surga ke-7. Tetapi bagaimana itu bisa begitu mudah? Sekarang master surgawi lapis ke-7 semuanya adalah eksistensi ilusi. Ya, akan sangat bagus jika master di peringkat musim panas besar dapat menerima Junjun sebagai muridnya. Bahkan jika dia adalah raja surga pada akhirnya. Maka Junjun pasti memiliki masa depan yang menjanjikan. Titik. Melihat keluarga berdiskusi, Ye Junlin tidak menarik. Kembali di kamarnya, Ye Junlin mulai mempelajari buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Tuan Murah. Pada saat ini, Xiao Feng mengirim pesan. Dikatakan bahwa di Dark Web, akan ada lebih dari selusin kelompok master yang datang ke Daxia, baik untuk menangkap Junjun atau membunuh Junjun. Tuan, situasinya mendesak. Mungkin mereka sudah tiba. Xiao Feng berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Tunggu saja mereka datang. Hanya untuk menangkap mereka semua. Xiao Feng mengawasi pergerakan orang-orang ini. Ye Junlin sedang menunggu mereka berkumpul. Terlalu merepotkan untuk datang satu per satu. Di sisi lain, di pangkalan aliansi teknologi Shenlong, rencana Su Zengji berjalan dengan tertib. Su Zengji menyelesaikan 9 percobaan hari ini. Eksperimen ini, yang tampaknya berkontribusi pada Daxia, direncanakan oleh Su Zengji. Bahkan Wen Lei, yang telah menatap Su Zengji, tidak menyadarinya sama sekali. Setelah kembali ke kediamannya, Su Zengji melakukan pemeriksaan lagi. Dalam jadwalnya, hanya eksperimen terakhir yang tersisa. Setelah eksperimen selesai, Su Zengji akan menjalankan rencana pamungkasnya. Setelah menyelesaikan data eksperimen, mata Su Zengji mengungkapkan kegilaan yang ekstrim. Ye Junlin akan segera datang, dan segera kamu akan melihat diriku yang berbeda. Lalu aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku dengan tanganku sendiri. Dan Li Ziran dan anak itu tidak bisa melarikan diri. Gila. Su Zengji tampak gila. Dia tidak hanya dapat mengembangkan senjata untuk membunuh dewa, tetapi dia juga dapat menggunakan teknologi modern untuk mengubah dirinya menjadi dewa pembunuh. Besok akan menjadi eksperimen terakhir. Ini juga akan menjadi waktu ketika aku akan mengejutkan dunia. Senyum muncul di mulut Su Zengji. Dia memandang rekan-rekan di pangkalan dengan sedikit penyesalan di matanya. Karena di matanya, orang-orang ini semuanya mayat dan eksperimen. Wen Lei menatap mata Su Zengji, dan dia merasakan sedikit ketakutan. Apakah kamu memperhatikan bahwa mata Su Zengji sangat menakutkan? Wen Lei bertanya. Bab 1774, jangan mengalami kecelakaan. Yang lain menggelengkan kepala. Semua orang bingung dengan pertanyaan Wen Lei. Tidak, Xiao Su telah melakukan 9 eksperimen luar biasa dalam periode waktu ini. Apakah tidak apa-apa bagi seorang jenius untuk memiliki mata yang mendominasi? Ya, para jenius selalu ditarik atau abnormal. Xiao Su tidak abnormal. Tampilan yang menakutkan sebenarnya adalah investasi dalam sains. Yang lain membalas. Wen Lei menggosok kepalanya. Apakah saya benar-benar berpikir terlalu banyak? Tidak. Saya harus mengawasinya. Dia melihat eksperimen Su Zengji baru-baru ini. Semakin Anda memikirkannya, semakin buruk jadinya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada eksperimen besok? Aku harus berjanji bahwa itu tidak akan terjadi. Tapi bagaimana aku bisa menghentikan atau memastikannya? Omong-omong. Dalam kebingungan, dia memikirkan seseorang. Ye Junlin, yang jauh di Jiangbei, menerima telepon. Setelah terhubung, ternyata Wen Lei yang menelepon.
Kurasa Su Zengji tidak normal. Mungkin ada masalah dengan eksperimen besok. Bisakah kamu datang? Wen Lei mengungkapkan artinya secara langsung. Kalau begitu aku akan pergi ke sana sesegera mungkin. Hubungi aku segera setelah ada berita. Ye Junlin selalu merasa bahwa Su Zengji dalam bahaya besar. Mendengar Wen Lei mengatakan ini, Ye Junlin menjadi lebih khawatir. Dia akan segera pergi ke markas aliansi teknologi Shenlong. Adapun keselamatan Junjun, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Belum lagi Junjun sendiri memiliki kekuatan tertentu. Tim yang dia latih secara diam-diam dapat melindungi Junjun secara menyeluruh. Terlebih lagi, ada Xiao Feng dan yang lainnya. Jadi dia tidak perlu peduli dengan keselamatan Junjun. Setelah mengatur Junjun, Ye Junlin berangkat. Itu terus mengatakan bahwa dia akan melindungi keselamatan Junjun. Lihatlah saat kritis, dia melarikan diri. Meskipun dia berada di posisi tinggi, dia masih tidak bisa diandalkan. Mari kita cari jalan sendiri. Akan berurusan dengan Junjun. Kita harus melindungi Junjun. Keluarga Li Zhao mengeluh. Situasinya memang mendesak. Batch demi batch master asing telah tiba di Daxia. Ini akan dimulai dengan Junjun. Ye Junlin bergegas ke pangkalan teknologi Shenlong dalam semalam. Wen Lei menerimanya dengan tenang. Dan menyamarkan Ye Junlin sebagai teknisi di basis sains dan teknologi. Mengenakan jas hazmat, tidak ada yang mengenalinya. Dengan cara ini, Ye Junlin berhasil menyusup ke pangkalan. Namun, masih sangat sulit baginya untuk mendekati Su Zengji. Anda harus melalui serangkaian gerbang kata sandi, dan identifikasi biometrik dan sebagainya. Bahkan jika Wen Lei ada di sana, itu tidak akan berhasil. Ye Junlin hanya bisa menunggu eksperimen besok untuk mengamati gerakan Su Zengji. Malam itu, Su Zengji hampir tidak tidur. Dia penuh dengan kegembiraan dan kegilaan. Keesokan harinya, Su Zengji dan timnya mendapat izin dari laboratorium No. 2. Hari ini, percobaan yang dilakukan oleh tim Su Zengji adalah zat energi. Jika eksperimennya berhasil, itu bisa digunakan pada senjata baru seperti senjata pembunuh dewa. Seluruh pangkalan teknologi Shenlong sangat mementingkan hal ini, dan semua bakat atau sumber daya paling kuat akan membantu Su Zengji. Ye Junlin bercampur dengan Wen Lei. Hari ini, jika Su Zengji punya ide, Ye Junlin akan menghentikannya di tempat. Laboratorium No. 2 menempati area yang luas, seukuran 8 bola. Fasilitas di dalamnya hampir yang paling canggih di dunia. Su Zengji dan tim menyiapkan segalanya. Selanjutnya, adalah awal dari percobaan ke-10. Su Zengji melirik penonton dan mulai dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Ye Junlin di antara kerumunan sedang menunggu dengan gugup. Jangan biarkan apapun terjadi. Harus memberkati. Wen Lei berdoa di dalam hatinya. Percobaan akhirnya dimulai. Su Zengji mengabdikan dirinya untuk itu. Setelah hari ini, aku akan mengejutkan dunia. Titik. Eksperimen dilakukan. Dan Wen Lei, asistennya, berkeringat dingin saat dia menyelesaikan tugasnya. Ye Junlin selalu memperhatikan semuanya. Waktu berlalu menit demi menit. 1 jam. 2 jam. Titik. 7 jam. Akhirnya, saat yang paling penting telah tiba. Bab 1775, Situs Magang Besar. Murid Su Zengji berkontraksi, dan kegembiraannya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah momen yang menentukan baginya. Melihat kombinasi energi dan materi di dalam mesin, hati Su Zengji akan terbang keluar dari tenggorokannya. Boom! Disertai dengan suara yang membosankan. Kombinasi sempurna antara energi dan materi. Tetapi situasi yang Ye Junlin dan Wen Lei khawatirkan tidak muncul. Keduanya takut eksperimen itu akan meledakkan seluruh pangkalan atau semacamnya. Tapi ini hanya percobaan. Dan itu berhasil. Yang paling penting adalah Su Zengji tidak menunjukkan keanehan apapun. Hanya percobaan biasa. Ye Junlin dan Wen Lei saling memandang. Artinya jelas, apakah kita salah berpikir? Eksperimen itu berhasil. Dan semua orang bersorak. Pentingnya eksperimen ini adalah bahwa Su Zengji mengangkat senjata pembunuh dewa ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat ditingkatkan ke versi 3.0. Tidak ada yang terjadi. Ye Junlin dan Wen Lei cukup senang. Ye Junlin lalu pergi. Adapun Su Zengji, setelah percobaan selesai, dia menunjukkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Wen Lei, Ye Junlin, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu menatapku. Sejak Ye Junlin datang, aku sudah menemukannya. Su Zengji mencibir.
Selama periode waktu ini, Wen Lei telah menatapnya, dan dia sebenarnya telah menemukannya sejak lama. Dalam hal ini, ia membalas dengan cara orang lain. Dia sebenarnya memantau setiap gerakan Wen Lei sejak awal, termasuk catatan panggilan Wen Lei dan sebagainya. Selama Wen Lei memiliki perubahan, Su Zengji akan segera tahu. Jadi ketika Wen Lei meminta Ye Junlin untuk datang ke sini, dia langsung tahu. Karena itu, Su Zengji membatalkan rencana gila hari ini dan mengikuti eksperimen normal. Baru saat itulah dia bersembunyi dari Ye Junlin dan Wen Lei. Ye Junlin, sebenarnya, aku telah berhasil. Bagaimanapun, aku telah berhasil dalam 10 percobaan. Ini akan membuat tingkat keberhasilan rencanaku lebih baik. Tunggu, aku akan segera melakukan percobaan nyata. Su Zengji tertawa liar. Ye Junlin dan Wen Lei tidak tahu apa-apa tentang ini. Terutama Wen Lei. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, yang memiliki posisi tinggi di pangkalan, benar-benar diawasi. Mantan kolega itu sekarang mendengarkan Su Zengji dan menatapnya untuk Su Zengji. Sisi lain, Ye Junlin datang untuk menonton kungfu Su Zengji, dan selusin master dari luar negeri semuanya tiba. Setelah mereka menemukan lokasi Junjun, mereka melancarkan serangan panik. Hanya untuk menangkap atau membunuh Junjun. Setelah kumpulan master pertama datang ke halaman, sejumlah besar master tiba-tiba muncul dari sekeliling. Dengan istana Phoenix kita di sini, siapa yang berani menyentuh kejeniusan Daxia kita? Ya, kita di sini. Siapa yang berani menyentuh Junjun dengan satu jari? Karena kamu datang jauh-jauh untuk membunuh Junjun, maka itu akan selamanya. Tetap di sini. Titik. Satu tim demi tim master lainnya muncul. Bahkan tim rahasia yang diatur oleh Ye Junlin oleh Junjun tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Ini adalah kekuatan seni bela diri Daxia, dan mereka semua ingin mengambil Junjun sebagai murid. Mendengar bahwa Junjun dalam masalah, semua kekuatan ini keluar. Kebetulan itu adalah kesempatan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh master luar negeri. Mereka ingin membunuh, tetapi lebih banyak orang yang harus dilindungi. Perang antara kedua belah pihak sudah dekat. Pertempuran pertahanan Junjun akhirnya dimenangkan. Semua master dari luar negeri ini terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Titik. Sebenarnya ada 74 gelombang kekuatan yang datang untuk menyelamatkan Junjun kali ini. Beberapa dari kekuatan ini masih memiliki master Sudo lapisan ke-7 dan ke-7. Cukup untuk melihat seberapa berharganya Junjun. Benar-benar hit. Terima kasih banyak. Krisis itu terangkat, dan keluarga Li Zhao muncul bersama Junjun. Beberapa dari kekuatan ini bersifat spontan. Beberapa adalah pendukung koneksi keluarga Li Zhao. Tapi ini juga mencerminkan bakat Junjun. Karena semua orang ada di sini, mari kita bicara tentang di mana jenius ini berasal, ya. Bab 1776. Saya harus melihat apakah mereka memiliki kekuatan ini. Begitu banyak kekuatan kuno muncul sekaligus. Tentu saja tidak menganggur. Hanya untuk mengambil Junjun. Awalnya, ada beberapa kekuatan kuat yang ingin mengambil Junjun secara langsung. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa 74 gelombang kekuatan akan datang. Ini hanya mengerikan. Oleh karena itu, ini adalah pertanyaan yang sulit dari faksi mana Anda berasal. Ya, kita harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Jenius seperti itu benar-benar memalukan di sekte umum. Tetapi paviliun Tianyan saya adalah pilihan yang baik. Bisakah Anda memberikannya kepada kami? Buruk juga. Anak ini harus bersama kita. Atau perempuan. Jadi itu cocok untukku paviliun Zian. Titik. Pasukan utama bertengkar. Dan pemandangannya sangat kacau untuk sementara waktu. Melihat ini, keluarga Li dan Zhao bercampur. Junjun terlalu berharga. Dia benar-benar dapat menyebabkan kejutan di dunia seni bela diri Daxia. Dan bahkan seluruh dunia. Ini sangat mengejutkan. Yang mengkhawatirkan adalah kekuatan mana yang dimiliki Junjun. Melihat postur ini, diperkirakan darahnya pecah, dan tidak mungkin untuk memilih. Jangan berisik. Sama seperti semua orang berdebat, sebuah suara terdengar. Ternyata itu adalah suara Istana Phoenix. Mereka adalah gelombang pertama yang datang ke sini sekarang. Semua orang yang hadir melihat ke arah mereka. Yah. Dalam 3 hari, semua pasukan kita akan mengadakan pertemuan magang di sini. Adapun siapa yang mendapatkan anak ini, biarkan anak dan keluarga memilih di antara semua pasukan kita.
Yang harus dilakukan setiap orang adalah menunjukkan semua kartu kekuatan mereka dan membiarkan mereka memilih sendiri. Saran Istana Phoenix. Kepala pasukan besar lainnya juga menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Metode ini baik-baik saja. Kalau tidak kita akan bertarung. Dan aku khawatir akan ada banyak korban. Ya, biarkan mereka memilih. Kami memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Orang-orang barbar di sini. Lihat kemakmuran dunia seni bela diri Daxia saya. Titik. Pada akhirnya, semua orang berdiskusi dan memutuskan bahwa 3 hari kemudian, upacara penerimaan murid akan diadakan di Jiangbei. Pada saat itu, pasukan utama akan menunjukkan kartu mereka yang paling kuat satu per satu. Lalu biarkan Junjun dan keluarga memilih siapa yang akan bergabung. Tentu saja, itu belum tentu yang paling kuat di antara mereka. Lagi pula, ada begitu banyak kekuatan. Tidak ada yang secara langsung cukup kuat untuk mengalahkan semua kekuatan. Biasanya akan ada 3 atau 4 yang diikat untuk bagian atas. Pada saat ini, perlu untuk memilih yang cocok untuk Junjun. Misalnya Junjun adalah seorang gadis. Akan lebih baik jika Anda memilih seni bela diri dengan mayoritas wanita. Atau pilih latihan yang lebih cocok untuk Junjun. Serta berbagai faktor seperti fisik Junjun. Pilihannya sangat besar. Itu juga sama dengan melemparkan masalah kepada orang-orang seperti Li Zian. Namun, keluarga Li Zhao masih sangat bersemangat. Dengan begitu banyak kekuatan yang mendukung Junjun, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Bersama dengan katup gerbang Sishu, itu juga basah kuyup. Segera Ye Junlin kembali. Ketika para tetua keluarga melihat ini, mereka memarahi kepala mereka dan menutupi wajah mereka. Bahkan ayah mertuanya dan bahkan Zhou Yingying tidak senang. Lagi pula, Junjun baru saja mengalami bahaya besar. Akibatnya, Ye Junlin, sang ayah, belum ada di sana. Bagaimana ini tidak membuat semua orang marah? Jika bukan karena para pendukung mereka mengundang dan begitu banyak ahli untuk mendukung. Junjun takut akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Aku juga tidak ingin mendengar penjelasanmu. Junjun dalam bahaya kali ini. Tetapi kamu tidak ada di sana. Mengatakan apapun tidak ada gunanya. Li Ziran juga sangat marah. Sebenarnya, Ye Junlin sudah tahu tentang ini sejak lama, karena tim rahasianya sudah mengirim pesan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Inilah yang tidak diharapkan Ye Junlin. 3 hari kemudian, itu akan menjadi upacara magang Junjun. Hampir ratusan pasukan akan datang untuk menerima Junjun sebagai muridnya. Dan kami akan memilih pasukan yang paling cocok untuk bergabung. Ye Junlin tersenyum. Mau menerimaku putrinya adalah seorang magang. Saya harus melihat apakah mereka memiliki kekuatan. Saya akan pergi ke sana secara pribadi pada waktu itu. Bab 1777, Master Surgawi tingkat ke-7 berkumpul. Tentu saja, Ye Junlin tidak pergi karena dia ingin mengirim Junjun ke pasukan tertentu. Dia pergi hanya untuk memberitahu semua orang, menerima putriku sebagai murid, kamu tidak layak. Jadi Ye Junlin pergi untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Hanya saja gelombang ini telah dihadapi banyak orang. Hampir 100 kekuatan yang kuat. Selama 2 hari terakhir, Ye Junlin masih khawatir tentang pangkalan teknologi Shenlong. Namun, berita dari Wen Lei mengatakan bahwa semuanya normal. Ye Junlin tidak berpikir lagi. Dengan tatapan Wen Lei, diperkirakan tidak akan terjadi apa-apa pada Su Zhengji. Segera, 3 hari kemudian, upacara penerimaan murid mengejutkan Daxia dan bahkan seluruh dunia. Pasukan seni bela diri Daxia telah merilis berita satu demi satu. Siapapun yang menggerakkan jari Junjun adalah musuh seluruh dunia seni bela diri Daxia. Akibatnya, ada lebih sedikit orang di luar negeri yang ingin menyingkirkan Junjun. Bagaimanapun, di belakang anak ini adalah seluruh dunia seni bela diri Daxia. Villa Jiangbei Baiyun. Disinilah upacara magang hari ini berada. Kekuatan kuno di dunia seni bela diri Daxia ini muncul satu per satu. 3 hari yang lalu, total 74 gelombang kekuatan muncul. Namun, kedatangan lebih dari 100 pasukan besar telah lama tiba. Dan itu masih meningkat. Untuk seorang jenius seperti Junjun, semua orang ingin menerima magang. Apalagi hari ini adalah upacara pemagangan. Begitu banyak kekuatan kuno yang dipaksa keluar. Diperkirakan ada paling banyak 3 atau 4 master di master dari surga lapis ke-7 sebelumnya. Tapi sekarang dikatakan lebih dari 2 jari.
Ini terlalu menakutkan. Sebelumnya, kemunculan 5 master tingkat ke-7 di War Eagle Nation sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Sekarang ada lusinan master tingkat 7 yang ingin menerima Junjun sebagai murid. Junjun, wajah ini benar-benar terlalu besar. Baiyun Villa sangat besar, tetapi hari ini hampir penuh dengan orang. Para ahli dari ratusan faksi berkumpul di sini, dan ada sekitar 10.000 orang. Ini adalah kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menarik perhatian dunia. Bahkan Su Zengji dan yang lainnya diam-diam memperhatikan semua ini. Junjun sekarang terkenal. Selain itu, hampir semua jenius di Daxia Land Ranking tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Tanpa diduga, kekuatannya kuat, tetapi popularitasnya tidak tinggi. Jadi bisa dikatakan begitu. Sejak daftar tanah musim panas yang besar muncul kembali, semua perhatian tertuju pada Junjun saja. Junjun saja yang menyulut seluruh dunia seni bela diri Daxia. Segera setelah itu, Ye Junlin membawa Junjun dan yang lainnya ke Baiyun Villa. Melihat situasi ini, Li Zhao dan keluarganya ketakutan. Kelompok prajurit ini bukan omong kosong. Setelah aturan sederhana, mereka akan mulai. Kekuatan utama telah memberikan berbagai manfaat bagi keluarga di belakang Junjun. Misalnya, berbagai sumber pelatihan dan sebagainya. Ini setara dengan membawa beberapa keluarga biasa ke titik melonjak ke langit. Tak lama kemudian, upacara magang dimulai. Dan kali ini, bukan hanya Junjun yang menerima magang. Sebagai gantinya, dia merekrut magang ke seluruh musim panas yang besar. Kekuatan kuno ini harus menggali jenius sebanyak mungkin. Bagaimanapun, hanya ada satu Junjun. Semua kekuatan lain akan menghadapi masalah menjadi layu. Beberapa kekuatan yang lebih lemah akan secara otomatis menyerah melawan Junjun. Mereka melihat bibit jenius lainnya. Ada banyak orang di Daxia, dan tentu saja tidak ada kekurangan jenius seperti itu. Jadi upacara magang hari ini, banyak orang datang. Situasi seperti itulah yang ingin dilihat Yan Longwei dan bahkan klan Baolong. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuk mempromosikan kekuatan Daxia. Setelah upacara dimulai, pasukan utama mulai berebut bibit bakat. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanyan pun tertarik. Namun, karena identitas khusus keduanya, tidak ada yang langsung merampok mereka. Sekitar 1 jam kemudian, setiap orang hampir meraih bibit berbakat. Junjun adalah satu-satunya yang tersisa. Ini juga merupakan fokus dari upacara pemagangan. Phoenix House Hall Master, Seven Heavenly Powerhouse. Seven Lights Hall Hall Master, Seven Layer Powerhouse. Tianwu Hall Hall Master, Seven Layer Powerhouse. Ratusan kekuatan menunjukkan yang paling kuat satu persatu kartu bawah datang. Bab 1778. Semua orang di sini tidak memenuhi syarat. Begitu kekuatan master tingkat ke-7 keluar, semua kekuatan lain dikalahkan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan jika mereka menerima Junjun sebagai murid mereka, mereka mungkin tidak dapat melindungi mereka. Bagaimana jika seseorang datang untuk mengambilnya? Saya tidak bisa menahannya. Jadi begitu selusin kekuatan ini muncul, kekuatan lain diam-diam menyerah. Tidak mungkin untuk menang. Sebelumnya, mereka juga merupakan pengaruh dari lembah rendah Junjun. Sampai sekarang, saya tidak mengerti betapa dicarinya anak ini. Mari kita bahas dengan hati-hati. Hanya ada selusin kekuatan yang bisa dipilih. Masalah terakhir dilemparkan ke Ye Junlin dan yang lainnya. Dari selusin kekuatan ini, pilih satu untuk menjadi guru Anda. Katakan sesuatu. Dengan Master Surgawi ke-7 yang bertanggung jawab, keselamatan dan masa depan Junjun tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, Master tingkat ke-7 terlalu langka. Ye Junlin membunuh 5 orang berturut-turut, dan dia ada di daftar musim panas besar. Li Ziran mulai berdiskusi dengan keluarganya. Semua orang berdebat dengan lancar, dan Ye Junlin tetap di samping. Pada awalnya, semua orang bersemangat untuk mendiskusikannya, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Jika Anda memilih salah satu dari mereka, apa yang akan terjadi dengan kekuatan lainnya? Benar-benar kesal. Bahkan balas dendam. Di masa depan, saya khawatir kehidupan keluarga Li Zhao tidak akan mudah. Bahkan bencana yang dahsyat. Jadi pilih yang tidak. Semua orang berada dalam kesulitan untuk sementara waktu. Karena selusin kekuatan ini, kekuatan mereka kira-kira sama. Pilih satu, dan pasti menyinggung selusin lainnya. Masalah.
Benar-benar masalah besar. Jika Anda memilih satu, kekuatan itu pasti akan melindungi Junjun. Tetapi yang lain mungkin tidak dapat melindungi keselamatan orang lain. Setengah jam penuh telah berlalu, dan tidak ada yang membahas hasilnya. Sebaliknya, semua orang sangat gugup sehingga mereka berkeringat. Tidak akan cocok untuk memilih yang itu. Mereka semua adalah pejuang yang bisa memahami Tuhan. Jika mereka tidak bahagia, mereka semua akan ditembak mati untukmu. Apakah keluargamu sudah merundingkan hasilnya? Sudahkah kamu memutuskan sekolah mana yang akan mengirim anak ini? Pada saat ini, seseorang datang untuk bertanya. Selanjutnya, beri kami sedikit waktu lagi. Kami harus memikirkannya. Semua orang ragu-ragu. Cepat, semua kekuatan utama mendesak mereka. Aku kesal dengan orang-orang ini. Aku tidak bisa makan dan pergi. Kali ini semua orang bahkan lebih malu. Saya tidak tahu bagaimana memilih. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar, serahkan masalah ini padaku. Aku akan memilih satu untuk Junjun. Kamu. Mata semua orang tertuju pada Ye Junlin sendirian. Tiba-tiba mata seseorang berbinar. Lebih baik biarkan ayah Junjun memilih. Jangan terlalu banyak bergaul dengan kita semua. Ayo cepat. Ya, biarkan ayah Junjun memilih. Ini haknya. Mereka semua setuju. Tapi semua orang membuat angan-angan. Jika Ye Junlin diizinkan untuk memilih, maka semua konsekuensinya akan dibebankan pada Ye Junlin saja. Jika pasukan lain mencari masalah, mereka juga akan mencari Ye Junlin. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kekuatan yang dipilih oleh Junjun juga bisa menjadi pendukung mereka. Mereka hanya ingin menikmatinya. Semua risiko ditanggung oleh Ye Junlin sendiri. Ini benar-benar hal yang baik. Masalah ini adalah tanggung jawab ayah anak itu. Kami tidak akan berpartisipasi. Akhirnya, wanita tua itu dan rombongannya membawa Li Ziran dan yang lainnya keluar dari Baiyun Villa. Tinggalkan Ye Junlin dan Junjun. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Junjun akan baik-baik saja, dan Ye Junlin berdiri di depan kecelakaan itu. Akhirnya, Ye Junlin memimpin Junjun ke lapangan. Ratusan pasukan menatap ayah dan anak itu. Apakah kamu sudah memutuskan, ayah Junjun? Kepala kuil Tianwu bertanya dengan dingin. Yang lain juga mulai mendesak Ye Junlin untuk mengambil keputusan sesegera mungkin. Ye Junlin melirik penonton selama seminggu dan berkata sambil tersenyum, maaf, semua orang di sini tidak memenuhi syarat untuk menerima putri saya sebagai murid. Bab 1779, 13 Master Surgawi tingkat ke-7 dikalahkan. Tidak mengejutkan. Ye Junlin mengatakan ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ratusan pasukan dan puluhan ribu orang semuanya tercengang. Tidak memenuhi syarat. Kata-kata Ye Junlin bergema di benak semua orang dan meledak seperti guntur. Selain ratusan pasukan. Artinya, ada 13 orang kuat di surga ke-7. Barisan ini jauh lebih menakutkan daripada Tuan Misterius yang dibunuh oleh bangsa Lang Perang pada waktu itu. Akibatnya, dia didiskualifikasi di mulut Ye Junlin. Seberapa kuat untuk mengatakan ini? Hanya bercanda. Hahaha. Kali ini, semua orang tertawa. Melihat Ye Junlin seperti melihat orang bodoh. Wah, aku tidak peduli apa identitasmu. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, aku pasti akan diterima. Bahkan jika kamu adalah ayah dari anak ini. Kuil Tianwu memperingatkan. Semua master lainnya sama. Beraninya kau mengatakan mereka tidak pantas mendapatkannya. Siapa ini? Bakat putriku tidak bisa dilindungi oleh semua orang di sini. Kamu terlalu lemah. Ayo pergi dulu. Jangan pukul ide putriku nanti. Setelah itu, Ye Junlin hendak pergi bersama Junjun. Tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Hilang. Apakah pria ini sakit? Mengapa Anda tidak bisa meremehkan ratusan kekuatan ini? Bahkan 13 master tingkat ke-7 tidak ada di mata. 13. Kemunculan 5 orang di War Eagle Nation sebelumnya cukup menggemparkan dunia. Jika bukan untuk kepentingan mereka sendiri, kemana 13 orang akan keluar? Akibatnya, semua orang dihina oleh Ye Junlin. Melihat bagian belakang Ye Junlin yang hendak pergi, semua orang tercengang dan marah. Dia berani pergi. Hentikan dia. Pemimpin kuil-kuil Tianwu memerintahkan dengan hiruk-pikuk. Dalam sekejap, beberapa ahli berhenti di depan Ye Junlin. Ye Junlin berhenti, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Baiklah.
beritahu kamu mengapa kamu tidak memenuhi syarat. Ye Junlin berbalik untuk melihat Master Balai Kuil Tianwu dan yang lainnya. Mengaitkan jarinya dan berkata, ayo pergi ke surga ketujuh bersama-sama. Gila. Ye Junlin sangat arogan. Itu berarti bahwa kecuali Master Surgawi tingkat ketujuh, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Tidak. Dia bahkan tidak memperhatikan lapisan ketujuh. Nak, kamu mencari kematian. Seorang master dari lapisan keenam di sebelahnya tidak bisa menahan diri dan segera membunuh Ye Junlin. Boom. Ye Junlin melambaikan tangan kanannya dengan ringan tanpa menoleh. Tiba-tiba, kekuatan luar biasa menekan langit. Puff. Pakar tingkat 6 segera meledak. Kali ini, ekspresi semua orang berubah. Ye Junlin ternyata terkena 2 pukulan. Wah, saya pikir Anda sudah kesal. Saya akan berurusan dengan Anda. Tuan Kuil-Kuil Tianwu segera datang. The Seven Heavenly Powerhouse benar-benar kejam. Segera setelah keterampilan tempurnya ditampilkan, dunia berubah warna, dan semua orang merasa bahwa dunia berputar. Ye Junlin tersenyum dingin. Pediatri. Boom. Dia baru saja mengeluarkan pukulan biasa. Puff. Tapi Tuan Kuil Tianwu sama sekali bukan tandingannya, dan langsung terbang. Terkejut. Terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan begitu kuat. Bahkan Master Surgawi tingkat ketujuh bukanlah lawan. Aku akan menemuimu. Master Seven Lights Hall juga menembak. Bang. Ye Junlin masih meninju dan terbang kembali. Master tingkat ketujuh kedua dikalahkan. Aku datang. Tembakan Master Aula Phoenix. Bang. Pakar tingkat ketujuh ketiga dikalahkan. Tempat keempat. Tempat kelima. Ke-13. 13 master tingkat ketujuh semuanya dikalahkan oleh Ye Junlin. Dan semua orang adalah pukulan. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin membawa Junjun dan berbalik untuk pergi. 10.000 orang di antara hadirin memandang ayah dan anak perempuan Ye Junlin dengan tercengang. Tidak ada yang berani menghentikannya. Terkejut. Sangat terkejut. Satu orang mengalahkan 13 master tingkat ketujuh. Kekuatan macam apa ini? Guru daftar surga. Benar-benar master daftar. Mereka benar-benar tidak kompeten. Ketika Liziran dan yang lainnya di luar melihat keduanya keluar, mereka segera bertanya tentang situasinya. Bab 1780. Meniru Ye Junlin. Siapa yang menerima Junjun sebagai muridnya? Semua orang berkumpul. Sedang mencari. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak ada yang menerima Junjun sebagai murid. Hah. Ah. Semua orang yang hadir mengubah wajah mereka dan menatap ayah dan anak itu dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menerima magang? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang mengira ada yang salah. Bukan apa-apa. Hanya saja mereka merasa tidak pantas menjadi Tuan Junjun. Jadi beraninya mereka menerima Junjun sebagai muridnya. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Semua orang secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Ye Junlin. Seseorang segera memasuki villa untuk bertanya. Akan segera kembali. Mereka mengatakan bahwa bakat Junjun terlalu tinggi, dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Mendengar jawaban ini, semua orang memandang Junjun dengan ngeri. Seberapa berbakat anak ini? Tampaknya ke titik yang semua orang tidak bisa bayangkan. Bukankah itu berarti orang yang akan menerima Junjun sebagai murid akan menjadi raksasa super? Taisan Beidou di dunia seni bela diri. Tubuh Li Tianhao bergetar karena kegembiraan. Itu benar sekali. 13 Master Surgawi lapis ketujuh tidak berani menerima Junjun sebagai murid mereka. Bakat itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Masa depan keluarga kita pasti akan lepas landas, yang bahkan lebih dibesar-besarkan dari yang dibayangkan sebelumnya. Mendengar bahwa Junjun sangat berbakat, semua orang menunjukkan ekspresi bersemangat. Tapi harapan mereka benar. Ketika satu orang mencapai Tao, ayam dan anjing naik ke surga. Junjun akan diterima sebagai murid oleh negara adidaya, dan yang lainnya akan mengikuti. Tapi negara adidaya ada di sisinya. Setelah Ye Junlin dan partinya pergi. Di Baiyun Villa, masih sunyi senyap. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan yang Ye Junlin bawa ke semua orang barusan. Apakah dia begitu kuat? Tapi semua orang juga mengerti bagaimana Dacia mengalahkan aliansi dominan. Tidak mengherankan. Dia adalah Raja Kota Tianbang. Ini menakutkan. Tuan Kuil Tianwu tersentak. Itu adalah master dari daftar langit.
Mereka tidak memenuhi syarat untuk master lapis ketujuh ini. Tepat ketika semua orang akan bubar dan pergi, suasana Baiyun Villa tiba-tiba berubah. Membuat semua orang bergidik. Boom. Seseorang berjalan di luar gerbang villa. Mengenakan jubah hitam, terlihat misterius dan menakutkan. Mata hampir puluhan ribu orang yang hadir tertarik padanya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Pria itu menyeringai. Pertanyaan bagus. Saya Ye Junlin. Dan saya akan membunuh kalian semua. Ye Junlin. Semua orang tercengang. Bukankah Ye Junlin pergi dengan putrinya tadi? Mengapa kamu kembali? Benar. Bunuh semuanya. Ini. Kerumunan tidak punya waktu untuk berpikir. Orang ini sudah menghunus sabit dewa kematian dan mulai membantai. Puff. Puff. Akan. Pria misterius yang berpura-pura menjadi Ye Junlin mulai membantai begitu mereka bertemu. Dia terlalu kuat. Bahkan master dari lapisan kelima dan keenam seperti kalkun di depannya. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yang paling penting adalah bahwa Baiyun Villa tampaknya terhalang. Dan tidak ada gerakan di dalam yang terdengar dari luar. Orang-orang di dalam tidak bisa melarikan diri sama sekali. Membunuh. Pria misterius yang berpura-pura menjadi Ye Junlin bermata merah. Menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Ratusan kekuatan ini tidak dapat dilawan sama sekali. Bahkan jika semua orang bergandengan tangan dan ada 13 ahli tingkat 7 yang duduk di kota, mereka masih tidak bisa menghentikannya. Saat mereka mundur, semakin banyak orang mati, memenuhi seluruh villa. 13 master tingkat ketujuh awalnya memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi mereka baru saja bertarung melawan Ye Junlin. Dan semua orang terluka. Di hadapan musuh yang begitu tangguh, dia hanya bisa dikalahkan. Darah mengalir. Dan tulang menjadi gunung. Puluhan ribu master terbunuh dalam waktu singkat. Bersambung.